Pada sore hari saat kita pulang kerja, harusnya kita menikmati waktu bersama keluarga, bersama anak-anak kecil kita, bersama para kakek dan orang tua kita. Tapi tiba-tiba siapa sangka kedamaian waktu untuk istirahat tiba-tiba di kejauhan dan perlahan mendekat terdengar suara ber bersama jogetan-jogetan ala TikTok, teman-teman. Ya, fenomena tersebut bisa dibilang orang adalah fenomena kaum perindavan atau sound horeg. Disclaimer, teman-teman, aku orang yang Paten. Di desaku rutin setiap tahun mengadakan karnaval dan juga nggak luput mengundang sound horeg, teman-teman. Tapi di sini aku mencoba untuk netral, teman-teman, ya. Nggak pro, nggak kontra juga. Ya, fenomena sound horeg ini cukup menarik, teman-teman. Dibicarakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari paling bawah sampai lapisan menengah. Mulai dari kaum RT, RW, warung kopi, bahkan sampai MUI. Ya, MUI atau MUI kemarin mengeluarkan sebuah fatwa haram untuk sound horeg, teman-teman. Nggak terkecuali di Jember. Fenomena apa ini? Yuk kita bahas di Asensi Publik. Sebelum kita bahas terlalu jauh dan terlalu bertele-tele, alangkah baiknya kalau teman-teman mengenal apa itu sound horeg, apa perbedaan sound horeg dan sound system, dan juga apa itu karnaval. Dan juga kita akan membedah bermacam-macam kegiatan desa, teman-teman, yang dilakukan setiap setahun sekali misalnya, yang biasanya menutup jalan, teman-teman. Sebenarnya sejarahnya sound horeg itu nggak terjadi begitu aja, teman-teman, ya. Sekitar tahun 2014-2015an itu kan ini mulai berkembang dan mulai menunjukkan eksistensinya di Malang, teman-teman. Jadi di tahun-tahun tersebut sound horeg itu masih belum ada, ya, sound system yang untuk mengkawal dan meramaikan suasana karnaval. Dan perlu dicatat, untuk karnaval sendiri setiap desa mengadakan karnaval tahunan setiap bulan 8 sampai bulan 9 itu rutin, teman-teman, setiap tahun sekali. Itu mulai dulu. Ya, karena acara karnaval yang rutin, maka kan nggak rame tuh, nggak meriah tuh kalau nggak ada soundnya. Maka dulu ada sound system yang dimuat di pick up, teman-teman. Ya, dulu sound system karnaval itu nggak besar, teman-teman, hanya di pick up, hanya di Tosa, yang ukurannya juga nggak gede-gede banget. Penambahan sound system pada karnaval ini membuat banyak variasi dan banyak hiburan yang terjadi di karnaval, teman-teman. Yang dulunya karnaval monoton soal fashion show, soal busana, bergerak menjadi soal tari, soal teater, dan bermacam-macam, bahkan sampai dancer, teman-teman. Seiring berkembangnya waktu, sound system yang awalnya cuma 2 stop, 3 stop, yang awalnya di pick up, semakin lama semakin hari banyak masyarakat dan banyak warga yang menuntut, wah, kalau soundnya banyak kayaknya lebih seru ya. Kalau bassnya menggelegar pasti lebih seru ya. Dan setauku sound system yang mengawali di Jawa Timur dan menginisiasi tren ini adalah di Malang, yaitu sound system bernama Strom, teman-teman. Sound system bernama Strom Audio ini sudah merajalela sebelum Brewo ada, teman-teman. Bahkan kalau di Jember ada Sriwijaya. Ya, kedua sound system ini sudah merajai dunia sound system untuk urusan karnaval, teman-teman. Sebelum ada Brewo Audio, Riswanda, dan Nanda, teman-teman. Dengan banyaknya acara karnaval setiap desa untuk tahun sekali, maka kompetisi dan kompetitor pemilik sound-sound itu mulai melakukan gebrakan, teman-teman. Mulai berlomba-lomba untuk menambah kualitas mereka. Ya, namanya orang bisnis, namanya orang usaha, pasti mereka meriset dan mencari tahu apa yang disukai pasar, apa yang disukai konsumen. Dan kayaknya kalian pasti tahu ya, kebanyakan orang awam, kebanyakan warga, nggak di Jawa aja sebenarnya, di seluruh Indonesia rata-rata kalau untuk sound system kebanyakan dan mayoritasnya itu suka bass, teman-teman. Ya, suka suara mid low, suara bawah, teman-teman, suara yang menggelegar. Akhirnya beberapa pemilik sound system ini berlomba-lomba untuk membuat suara yang semakin rendah, dan semakin kencang, teman-teman. Dulu sound system itu nggak sebagus sekarang. Dulu mungkin
4 sub, 6 sub, ngidolnya cuma 2, cuma 1. Tapi sekarang agak mulai berimbang, walaupun ya tetap banyak subwoofernya. Jadi bisa dibilang sound system ini bermuasal pada era sound system biasa yang di atas pick up, yang tujuannya untuk membumbui dan meramaikan suasana karnaval yang gitu kesannya monoton, yang kesannya gitu-gitu aja, sehingga banyak warga dan banyak masyarakat yang kurang tertarik, kurang bergairah untuk melaksanakan karnaval. Ya tujuannya digunakan sound system ini awalnya ya biar warga dan biar masyarakat semangat dan terus untuk mengadakan acara karnaval teman-teman setiap tahun sekali. Dan perlu kalian ketahui, acara karnaval di desa-desa itu setiap tahunnya itu bukan pakai anggaran negara, bukan pakai anggaran desa teman-teman. Itu adalah anggaran pribadi dari masyarakat-masyarakat yang bersangkutan teman-teman. Ya kalau masyarakatnya udah kehilangan minat, udah terasa membosankan, ya jangan harap budaya karnaval masih ada teman-teman. Di satu sisi sound system yang berubah wujud dan berevolusi menjadi sound system bass atau bisa dikenal sound horeg teman-teman. Mau setuju nggak setuju, sound horeg inilah yang membuat karnaval semakin tahun semakin ramai teman-teman. Jika teman-teman cek karnaval tahun 2019 ke bawah sama 2019 ke atas, perputaran uang dan keramaiannya jauh teman-teman. Di desaku sendiri karnaval udah ada sejak dulu, tapi keramaian dan interaksi masyarakatnya terhadap karnaval yang nggak semengerikan sekarang teman-teman. Atensi warga dan ketertarikan warga untuk ikut terlibat langsung ke dalam sebuah acara karnaval ini juga nggak semenarik sekarang teman-teman. Dulu mungkin hanya orang-orang tertentu, mungkin dulu hanya orang-orang berduit, tapi sekarang walaupun orang nggak begitu berduit, mereka mengusahakan untuk ikut iuran sound system teman-teman, atau sound horeg. Jadi yang perlu kalian ketahui, sound system dan sound horeg sebenarnya sama, cuma perbedaannya peruntukannya. Kalau sound system ya peruntukannya untuk mengerahkan suara, untuk membuat suara lebih jernih dan lebih besar. Sedangkan sound horeg lebih spesifik, sebuah sound system yang dituning dan disetting untuk mengeluarkan sub atau mengeluarkan bass yang over teman-teman. Ya tujuh nggak tujuh karena sound horeg ini karnaval masih hidup sampai sekarang teman-teman. Ya karnaval itu bukan pakai anggaran negara, karena karnaval juga nggak pakai anggaran desa teman-teman. Dan alangkah baiknya kalau teman-teman juga tahu kalau di desa itu ada berbagai acara tahunan, nggak cuma soal karnaval aja teman-teman. Kalau di Malang ada yang namanya bersih desa, kalau di tempatku ada tuh 17 Agustus biasanya untuk jalan untuk selamatan di perempatan dan macam-macam. Bahkan di tetangga desaku setiap tahun dia rutin mengadakan pengajian, mengundang Gus Ikdam, mengundang Kiai Anwar Zahid, dan macam-macam. Dan semua acara di desa itu karena nggak ada fasilitas, karena nggak ada lapangan, dan nggak ada gedung tentunya, ya mau nggak mau pasti menutup jalan teman-teman. Jadi di sini yang harus digarisbawahi, kalian juga harus tahu antara kota dan desa itu infrastruktur dan fasilitasnya juga beda teman-teman ya. Kalau di kota membuat sebuah acara udah ada tempatnya, sudah disediakan tempatnya, sedangkan di desa nggak simpel itu teman-teman. Nggak semua desa punya gedung buat acara, nggak semua desa punya lapangan buat acara, dan nggak semua orang desa punya mindset seperti orang kota teman-teman. Di desa budaya gotong royong dan solidaritasnya masih tinggi banget. Pride-nya antar RT dan antar tetangga itu masih tinggi teman-teman. Jika pride dan rasa solidnya yang tinggi, maka jiwa saingnya dan jiwa validasinya terhadap golongan lain juga tinggi dong. Maka dari sini kita bisa simpulkan kalau di desa antar RW dan antar RW atau antar desa dan antar desa itu pasti memiliki daya saing dan daya kompetitif secara nggak langsung teman-teman. Misal nih di daerahku pemudanya pada bilang, wah bro, nang daerahmu tahun ini apaan? Oh daerah kok kiri bro, loen Banjar Jawa Barat. Juga setahun udah 2 kali bikin acara. Ya hal-hal semacam itulah yang membuat orang berlomba-lomba dan setiap daerah itu berlomba-lomba menyewa sound system yang besar, membuat acara yang besar. Ya efeknya muncullah sampai sekarang teman-teman. Karena sound system yang besar, karena acara yang sangat meriah, maka
muncullah mulai dari dibongkarnya fasilitas umum, bahkan rumah warga yang hancur, bahkan sampai balita yang terganggu. Ya, yang perlu kalian catat, acara tersebut dilaksanakan bukan oleh IO teman-teman, oleh IO dadaan orang lokal, warga setempat. Ya bisa dibilang mereka kurang profesional teman-teman. Ya harus dimaklumi sih kalau kurang profesional, namanya juga warga desa. Setelah kita mengetahui asal-muasal fun horeg ini dan budaya karnaval ini, dan kenapa fun horeg bisa ada di karnaval, alangkah baiknya kalau kita ngomongin seputar yang viral sekarang. Kenapa fenomena fun horeg ini menjadi viral, menjadi masalah, dan menjadi problematika, menjadi sesuatu yang tabu, menjadi sesuatu yang jelek? Yuk kita bahas teman-teman. Munculnya pro kontra di fun horeg ini aku bagi menjadi dua teman-teman ya. Untuk yang kontra sendiri, yang pertama mereka menganggap fun horeg ini mengganggu masyarakat umum, mulai dari lalu lintas, kerusakan fasilitas umum, bahkan sampai rumah warga. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaiannya tidak sopan untuk dilihat di publik. Ya pakaiannya nggak senonoh teman-teman. Ya pakaiannya harusnya di diskotik, di klub malam. Kenapa di tempat umum? Yang kedua. Yang ketiga, melenceng dari budaya asli Indonesia. Sudah banyak musik-musik yang seputar, dan karena pakaian yang nggak senonoh dan juga jogetan TikTok yang erotis, maka banyak orang menganggap ini sudah melenceng sama budaya leluhur kita. Itu yang ketiga teman. Sedangkan yang keempat, banyak balita dan orang sakit dan juga lansia itu terganggu karena suara sound system yang begitu keras. Karena suara sound system yang begitu keras, mereka terganggu bahkan sampai menderita teman-teman. Intinya dari semua komplain dari pihak kontra itu soal mengganggu teman-teman, baik mengganggu lalu lintas, kenyamanan, bahkan sampai merusak fasilitas publik teman-teman. Sedangkan dari yang pro itu mereka memiliki tanggapan yang agak berbeda teman-teman. Untuk menanggapi poin yang pertama, menurut pihak pro, mengganggu masyarakat yang mana? Wong yang mengadakan itu masyarakat, yang mengadakan dan mengundang fun horeg dan juga pesertanya juga masyarakat juga. Jadi menurut pihak kaum pro, ini kalau mengganggu yang mana ya? Kan ini yang mengadakan dan yang mengundang dan yang menjadi peserta ini ya masyarakat tempat juga. Terus yang terganggu siapa? Itu dari pihak pro teman-teman. Argumennya selalu sama seperti itu. Dan yang kedua, merusak fasilitas umum dan rumah warga. Semua ini sudah disepakati dan sudah ada perjanjiannya, dan sudah pasti sudah sepakat dan diganti. Jika tidak diganti pasti sudah ricuh mulai dulu dan pasti nggak akan bisa untuk membuat acara ini lagi untuk tahun depannya. Jadi menurut pihak pro, semua bangunan yang dirobohkan, semua bangunan yang dihancurkan, baik fasilitas umum maupun rumah milik warga, itu atas kesepakatan dan atas perjanjian antar panitia dan yang bertanggung jawab teman-teman. Misalnya kalau jembatan yang rusak kemarin itu sudah ada persetujuan antara RT, RW, bahkan sampai KD, dan rencananya emang akan diganti. Terus itu sudah deal-dealan teman-teman. Dan nggak terkecuali juga rumah warga. Kalau nggak ada kesepakatan, kalau nggak ada perjanjian, ya untuk tahun depannya acara tersebut pasti nggak akan terlaksana teman-teman. Ya pasti itu di awal teman-teman. Ya kalau misalnya ada jembatan rusak, ada rumah warga rusak, lu nggak dibenerin, nggak ada kesepakatan, ya pasti ricuh dulu dong sebelum benarnya naik. Orang nggak akan diam kalau rumahnya rusak terus nggak dibenerin. Dan pemerintah desa nggak akan diam kalau nggak ada omongan, nggak ada apa, kok tiba-tiba pendopo atau jembatan dirusak. Itu menurut pihak yang pro teman-teman. Dan poin yang ketiga, pakaian yang tidak senonoh. Kalau ini monggo kita bisa diskusikan dan bisa disepakati batas pakaian sopannya seberapa. Ya bagi kaum pro, untuk masalah pakaian yang nggak senonoh ini bisa didiskusikan dan mereka mau untuk diatur teman-teman. Dan mereka bersedia untuk pemerintah melakukan regulasi dan standarisasi pakaian yang layak untuk digunakan karnaval dan horeg ini teman-teman. Dan poin yang keempat, melenceng dari budaya asli Indonesia. Mananya yang melenceng? Wong ya kita juga adat Aryan dan pakaian tradisional. Ya walaupun yang viral hanya yang joget-joget TikTok. Tapi selepas dari itu semua, masih banyak kok yang menggunakan Aryan tradisional dan juga
pakaian tradisional teman-teman. Di tempatku juga ada masih banyak yang menggunakan koreografi, drama, dan teatrikal seperti perjuangan, para pahlawan, dan macam-macam teman-teman. Ya kebetulan yang namanya sosial media, yang namanya entertain, yang viral, dan yang banyak view-nya pasti yang menghibur teman-teman. Coba deh, aku tanya sama kalian, tarian tradisional dan tarian ala TikTok yang erotis, menarik yang mana teman-teman? Jujur tapi. Lepas dosa bener salahnya teman-teman ya. Tuju nggak tuju, mau diakui nggak diakui, jogetan yang erotis, jogetan yang mengundang hawa nafsu, itu lebih cepat viral teman-teman daripada sesuatu yang sakral dan bernuansa tradisional. Dan ini ada fakta menarik teman-teman. Di Probolinggo, seorang kepala desa sempat membuat surat edaran agar warga yang sakit untuk mengungsi sementara saat Son Horeg digelar. Tapi surat ini viral dan menuai kritik pedas di kalangan netizen. Yang kedua itu ada survei kecil di Jawa Timur oleh media lokal menyebutkan bahwa 78% responden dari kota menolak Son Horeg. Tapi 60% warga desa justru mendukung acara ini, asalkan terorganisir. Dan di TikTok, tagar Son Horeg telah ditonton lebih dari 200 juta kali, menyanyi tagar seperti wedding viral ataupun hashtag konser dangdut teman-teman. 200 juta view, makanya viral teman-teman. Dan survei kecil yang ada di Jawa Timur ini untuk dari media lokal ini 78% responden dari kota besar itu kebanyakan menolak teman-teman. Sedangkan hampir 65% kalau warga desa itu setuju. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau rata-rata ya nggak setuju tuh ya warga kota. Ya walaupun warga desa juga ada yang nggak setuju teman-teman, nggak semuanya nggak lantas semuanya setuju teman-teman. Dari semua pro kontra dan perdebatan di sosial media banyak yang pro dan banyak yang kontra. Walaupun kalau di sosial media banyak yang kontra ya, banyak yang nggak setuju. Kemana nih warga desa yang 68% tadi? Apa nggak main sosmed ya? Entahlah teman-teman. Dari semua perdebatan, banyak yang sangat dikecewakan teman-teman. Banyak yang justifikasi, banyak yang menganggap dan menilai bahwa kaum Prindafang, SDM rendah, hama, Indonesia, dan lain-lain. Bahkan kalau dari Jawa Timur, banyak orang desanya bilang for elit, medit, antisosial, dan lain-lain. SDM tinggi, dan lain-lain teman. Ini harusnya disayangkan teman-teman. Lantas apa solusinya? Sebenarnya solusinya adalah sebuah pertanyaan yang sangat fundamental teman-teman, yang harus kita jawab bareng-bareng, baik dari sisi pro maupun dari sisi kontra. Jadi pertanyaannya, apakah sebuah acara yang berpotensi mengganggu walaupun satu individu itu nggak boleh dilakukan? Itu pertanyaan pertamanya teman-teman. Apakah sebuah acara yang berpotensi mengganggu walaupun satu individu itu nggak boleh dilaksanakan? Dari pertanyaan tersebut lahirlah 3 solusi. Apa mutlak nggak boleh dilaksanakan atau ada negosiasi? Jika negosiasi, maka negosiasi seperti apa? Apakah negosiasi yang dimaksud memberi kompensasi terhadap yang terganggu atau bersepakat dan memberikan jalan tengah terhadap orang yang terganggu? Negosiasi seperti apa teman-teman? Kira-kira jawaban kalian apa? Tulis di kolom komentar teman-teman. Tapi banyak yang bilang, wah bang, harusnya ini bukan soal salah benar, tapi soal regulasi dan penempatannya aja. Gak ada salah dengan Son Horeg dan karnaval, yang salah hanya tempatnya. Ya, harusnya Son Horeg dan karnaval ini diadakan di suatu tempat yang jauh dari pemukiman. Apakah gitu teman-teman? Yuk kita bedah. Karnaval sendiri konsepnya pada awalnya itu adalah sebuah fashion show dan sebuah pertunjukan setiap RT, setiap wilayah atau setiap dusun untuk ditunjukkan di desa yang mengadakan acara teman-teman. Jadi setiap RT memberi peserta dan mereka diarak keliling kampung. Ya tujuannya fashion show keliling desa ditunjukkan kepada dusun-dusun lain. Itu ide awalnya teman-teman. Tapi jika konsep ini diubah menjadi ke lapangan, lantas apakah konsep karnavalnya bisa diterapkan seperti yang dulu atau memang perlu reformasi teman-teman? Kalau Son Horeg sendiri setauku, kalau battle sound, check sound itu biasanya dilakukan di lapangan secara terbuka, nggak di pemukiman teman-teman.
Tapi yang harus kalian ketahui, nggak semua wilayah, nggak semua desa, nggak semua dusun itu punya lapangan. Ada lapangan, tapi ujung-ujungnya di dekat pemukiman teman-teman. Pemukiman rapat, di tengah-tengahnya lapangan. Biasanya gitu. Nggak ada lapangan yang benar-benar proper kayak di desa. Nggak ada lapangan kayak stadion yang jauh dari pemukiman. Nggak ada lapangan yang ada pagarnya sehingga suaranya nggak keluar. Kalau desa, infrastruktur dan fasilitas umum ya nggak semaju di kota teman-teman. Tapi alangkah baiknya jika pemerintah menemukan solusi untuk menggeser yang awalnya keliling kampung ke suatu tempat. Tapi yang menjadi pertanyaannya, tempatnya ada nggak? Ya mungkin di desa lain ada, di desa tertentu nggak ada. Terus gimana solusinya? Terus jika masalahnya adalah mengganggu, lantas apakah semua acara yang mengganggu itu nggak boleh dilaksanakan teman-teman? Ya, semuanya pasti berpotensi mengganggu, apalagi nggak ada tempatnya. Mengganggu, merusak, bahkan melenceng dari budaya. Sebenarnya semuanya bisa dinegosiasikan dan bisa diatur untuk masalah regulasinya oleh pemerintah setempat. Jadi harapanku berhenti justifikasi, berhenti menilai sesuatu berdasarkan hiburannya. Banyak orang kota bilang, wah kalian kaum perindavan, SDM rendah, hiburannya seperti perindavan. Kalau mau hiburan ya ke diskotik, ya lihat konser, ada tempatnya, jangan di pemukiman warga. Tolong teman-teman, nggak semua lingkungan, nggak semua budaya seperti pola pikir kalian. Nggak semua lingkungan dan nggak semua daerah itu punya fasilitas yang proper. Punya hiburan setiap minggu, ada event setiap bulan. Di desa nggak ada teman-teman. Jadi satu-satunya hiburan murah setahun sekali, ya mungkin sound horeg. Aku nggak membenarkan sound horeg, ini tetap keliru. Tapi selama aku nggak punya solusi, selama kita nggak punya solusi terhadap para pemuda dan para kaum bawah ini untuk berkreasi dan mengekspresikan diri hiburan setahun sekali, kita nggak ada solusi teman-teman. Kecuali hiburan udah merata, hiburan nggak di kota-kota besar aja. Fasilitas hiburan seperti bioskop, seperti event-event besar, nggak cuma di kota besar aja. Di desa-desa mungkin tahun sekali ada, itu masuk akal. Ya di desa kenyataannya nggak ada hiburan teman-teman. Sebenarnya kalau ditelaah, dengan lewat sound horeg ini banyak pemuda-pemuda yang kreatif. Mereka modifikasi mobil, mobil yang digunakan untuk mengangkut sound system itu juga sudah modifikasi teman-teman. Bahkan sampai membuat sound system itu sendiri. Banyak orang-orang daerah, anak-anak kecil, anak-anak remaja yang sudah belajar untuk membuat sound system. Ini poin plusnya teman-teman. Bahkan banyak para desainer baju yang ada teknologi yang membuat kerajinan tangan untuk kostum yang digunakan karnaval dan lakunya jutaan rupiah teman-teman. Bahkan ada yang mendapat penghasilan dari sewa sound system sampai make up serta sewa kostum teman-teman. Penggerakkan ekonominya menurutku sangat signifikan, mulai dari penyewa sound, pembuat sound, pedang speaker, pembuat busana, perancang busana, bahkan sampai look and make up-nya teman-teman. Itu semua anak-anak daerah, itu semua anak-anak yang kalian pikir mereka SDM rendah, mereka harus mau nggak mau kreatif di jalur itu teman-teman. Tolong teman-teman, hentikan stigma, hentikan narasi, dan hentikan kotak-kotak, hentikan justifikasi, hentikan mengejar, hentikan menghakimi teman-teman. Aku nggak suka sound horeg, aku nggak bisa menikmati sound horeg dan karnaval. Tapi aku nggak bilang mereka SDM rendah. Aku nggak pernah menganggap hiburan itu adalah hiburan sampah, teman-teman. Hiburan tetap hiburan. Ya walaupun sekarang banyak merusak, banyak mengganggunya, yuk ayo kita tertibkan teman-teman. Dan menurut psikolog dari UGM, hiburan massal seperti ini bisa menjadi pelamihan kolektif dari masyarakat pedesaan yang selama ini terpinggirkan dari dunia hiburan kota yang tentang bilang tadi. Anak muda desa jarang punya akses ke konser, bioskop, atau kafe live musik. Sound horeg adalah ruang ekspresi alternatif mereka. Tapi ini juga beresiko karena tempat edukasi dan pengawasan, ekspresi bisa berubah menjadi ekses. Ekses adalah kegiatan yang melebih-lebihkan teman-teman, yang tidak wajar. Sebenarnya pemerintah harus hadir seperti hal ini. Jangan tiba-tiba mengharamkan, jangan tiba-tiba melarang. Alangkah baiknya jika diatur. Alangkah baiknya jika
yang dikatakan dan diklaim oleh para kaum pro horor ini, misalnya kerusakannya diganti dan sama orang-orang yang seperti orang sakit, orang tua sudah bersepakat dan sudah dikasih kompensasi dan lain-lain, maka ini perlu diverifikasi. Kalau kita ini benar dan regulasi ini benar, harusnya dibuat standarisasi. Misal, jika sound horeg lewat suatu wilayah, maka lebar jalannya dan ukuran dari sebuah speaker maksimal berapa, suara yang dikeluarkan maksimal berapa, dibuat regulasinya agar nggak merusak lingkungan. Harusnya pemerintah menertibkan itu, jangan melarang. Ya kalau melarang kesannya nggak berpihak dong. Pancasila kelima jadi gagal teman-teman, keadilan sosial. Karena mau setuju nggak setuju, fasilitas hiburan nggak adil teman-teman, nggak merata teman-teman. Kalau kita ngomongin sound horeg sebenarnya luas teman-teman ya, dari sisi sosialnya, dari sisi ekonomi, bahkan dari sisi kenapa orang-orang suka sound ya. Ya sound horeg ini seperti kayak mercon atau petasan, dibeli untuk kabur dan untuk telinga. Nggak sama kayak sound, mereka sewa sound horeg dibunyikan tapi untuk telinga, ya sama aja teman-teman. Fenomena ini sama seperti fenomena petasan. Tapi apakah ini bahaya untuk kesehatan? Apakah ini ada dampak buruknya untuk sosial? Alangkah baiknya teman-teman akademisi dan teman-teman yang bisa dan punya sumber daya di situ, maka ayolah lakukan riset dan lakukan studi secara ilmiah. Lakukan riset secara studi, buat tesis dan buat skripsi teman-teman. Banyak teman-teman yang masih kuliah yang sudah dekat akhir, alangkah baiknya kalau skripsinya tentang sound horeg. Sound horeg ini diambil dari beberapa angle, bisa dari sisi sosial, ekonomi, bahkan sampai sisi teknologi, yaitu speaker, perkembangan speaker misalnya, kenapa speaker kenapa manusia suka speaker bass dan lain-lain. Ayolah teman-teman, teliti dan jangan justifikasi, jangan ngejudge teman, jangan menghakimi. Mungkin video dulu dari aku Bang Tejo, aku pamit undur diri dan bye-bye.